Selamat pagi Sobat Tani Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini pada kegiatan panen padi dengan menggunakan mesin combine. Panen dengan menggunakan mesin combine ini, Sobat Tani, itu lebih mudah, terutama untuk memanen padi-padi yang rebah karena ditimbun. Panen dengan menggunakan mesin combine ini untuk 1 hektar itu bisa diselesaikan antara 2-3 jam. Jadi jauh sekali lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Kecepatan dari kegiatan panen dengan menggunakan mesin ini itu tergantung dari kondisi lahan sawah yang akan dipanen. Pada lahan sawah yang lumpur atau lahan sawah yang kondisinya tidak kering, itu agak lambat karena mesin dari alat panen ini pergerakannya lambat. Selain itu, yang mempengaruhi kecepatan panen ini juga karena lahan sawah yang dimiliki petani ini kebanyakan petakannya atau piringnya itu kecil-kecil, sehingga jika kita panen dengan menggunakan mesin ini, tentu alat mesin combine ini harus berpindah-pindah. Berbeda kalau lahan yang dipanen itu rata, luas, sehingga kegiatannya jauh lebih cepat. Panen dengan menggunakan mesin ini itu biasanya selain dari operator yang mengendalikan alat, juga dibantu oleh beberapa tenaga lapangan. Ada yang merapikan tanaman-tanaman padi yang tidak terpotong oleh alat mesin. Kemudian ada juga operator yang mengatur posisi karung untuk menempatkan gabah. Jangan sampai gabah yang dipanen tersebut tumpah atau tidak masuk ke dalam karung. Jadi kalau sahabat tani lihat, ini kegiatan panen ini terdiri dari 4 orang. Ini sobat tani, UV dryer kalau kita lihat dari luar. Jadi ini merupakan salah satu solusi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengeringan gabah, terutama kalau panennya terjadi pada musim penghujan. Ya, alat UV dryer ini bantuan pemerintah untuk kelompok tani di air terjun. Tapi di dalam ini sobat tani panas sekali sobat tani, 50 derajat. Ini bisa sauna nih. Jadi kalau mau nguruskan badan di sini bagus ini untuk orang yang mau sauna. Suhu 50 derajat. Kalau seminggu aja di sini tuh sudah kurus kita. Jadi sobat tani, suhu di dalam UV dryer ini mencapai 50 derajat. Jadi kalau kita ngeringkan padi di ruangan ini ya cepat sekali keringnya, tidak ada masalah. UV dryer ini bisa menampung
kapasitasnya itu 5 ton gabah. Di dalam alat UV dryer ini 3 hari gabah yang baru dipanen tersebut sudah kering. Jadi kalau kita memanfaatkan sinar matahari itu berkisar 4 sampai 7 hari tergantung cuacanya. Kalau banyak mendung ya bisa 7 hari baru kering. Tapi dengan alat ini hanya 3 hari saja. Sobat Tani, ini adalah cray yang terdapat di alat UV dryer ini. Jadi fungsi cray ini adalah untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Jadi kalau tadi kita lihat suhunya kan sekitar 50 derajat. Tetapi dengan kalau kita panennya itu gabah kita terlalu lembab, maka suhunya bisa kita naikkan dengan cara cray ini kita tutup. Kalau cray ini ditutup, ini suhunya bisa lebih dari 60 derajat. Jadi proses pengeringan dari gabah bisa lebih cepat. Sobat Tani, dari hasil panen dengan menggunakan mesin tadi, maka hasil panen tersebut, ini hasil panennya, langsung dimasukkan ke alat pengering. Jadi dengan menggunakan alat ini, para petani tidak khawatir kalau musim hujan, karena dengan alat UV dryer ini padi yang hasil gabah yang dipanen tersebut tetap bisa dikeringkan. Ini merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi pengeringan apabila panen tersebut dilakukan atau terjadi hujan. Jadi sangat membantu petani sehingga gabah yang dihasilkan tetap berkualitas baik. Sobat Tani, saya saat ini didamping oleh Pak Hasanuddin. Beliau adalah ketua kelompok tani Saiyu. Jadi beliau ini sudah banyak dapat bantuan dari pemerintah, terutama bantuan UV dryer. Beliau juga sebanyak membantu saya dalam kegiatan penelitian. Pak Hasan, silakan Pak Hasan, apa yang mau disampaikan? Ya, kalau misalnya saya ada ketua kelompok ini semenjak tahun 1983. Oh, lama kan? Iya. Jadi percayaan lah petani. Yang kedua, terhadap kelompok tani, pemerintah sangat mendukung semua sarana dan prasarana, sangat dibantunya seperti UV, seperti hand traktor, seperti mesin tanam. Teknologi yang diberikan pemerintah tetap kami melaksanakan di sini. Jadi kalau di kelompok tani Saiyu ini pertaniannya terutama untuk budidaya padi sawah ini sudah modern, ada Pak? Sudah. Jadi kalau orang bilang petani itu tertinggal, nggak benar itu. Iya. Pak Hasan ini, nanti kita lihat apa mesin combine alat panen padi. Jadi panen padi di kelompok tani Pak Hasan ini sudah pakai combine. Alat combine itu Sobat Tani dalam 1 hektar itu bisa selesai hanya dalam beberapa jam aja. Mari kita lihat. Iya. Sobat Tani, ini alat mesin combine yang digunakan untuk panen padi. Jadi dengan panen alat ini cepat sekali, Sobat Tani. Hanya dalam beberapa jam aja selesai. Ini Sobat Tani, kegiatan panen menggunakan mesin combine. Ini kegiatan panen ini cepat sekali Sobat Tani. Ini panen dalam 1 hektar dalam waktu beberapa jam aja bisa selesaikan. Sobat Tani, ini kegiatan memindahkan gabah dari hasil panen tadi dari conveyor ke karung. 1 kali turun itu jumlahnya bisa mencapai 15 karung seperti ini. Oke, demikianlah Sobat Tani. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like. Ditunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
it low key, keep it soft.